Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut. "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." dan Yesus pun berkata kepada mereka, Jika demikian,
Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain. Ia akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Shalom saudaraku, hari ini kita akan mempelajari Matius 21. Tuhan memberkati. Ayat 1-11 tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Matius fokus pada penggenapan kitab Nabi Zakaria pasal 9. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, mengendarai anak keledai, Yesus membuktikan diri ia adalah Raja atau Mesias yang rendah hati. Yesus Raja Damai. Dan saat itu banyak orang mengikutinya dengan gembira. Tapi hanya dalam beberapa hari saja, orang-orang yang sama mereka tunduk pada tekanan politik dan meninggalkan Yesus. Jadi sejumlah besar orang yang menyambutnya dan menyebutnya anak Daud. Hosana dia yang datang dalam nama Tuhan. Ternyata pemujaan tersebut hanya keluar dari bibir tanpa pemahaman yang benar. Mereka hanya menyambutnya sebagai nabi besar
bukan sebagai Mesias atau Juru Selamat. Banyak orang Kristen menyanyikan lagu pujian atau berseru, "Haleluya, Hosana, Amin." Tapi tidak didasari pemahaman dan pengenalan yang benar tentang Yesus dan firman-Nya. Sehingga waktu tekanan hidup datang, banyak orang Kristen yang akhirnya meninggalkan atau mengkhianati Yesus. Karena itu saudara, kita harus setia membaca, mendengar firman Tuhan tiap hari, merenungkannya, dan bergairah untuk memperoleh pengertian atau hikmat tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amsal 2 ayat 1-5. Kita lanjutkan dengan ayat 12-17 mengenai Yesus menyucikan bait Allah. Ini kali kedua Yesus membersihkan bait Allah. Karena para pedagang dan penukar uang menempatkan meja-meja mereka di pelataran bait suci yang seharusnya untuk tempat bangsa-bangsa lain dari seluruh dunia datang menyembah Allah. Penukar-penukar uang dan pedagang binatang kurban memonopoli perdagangan dan menjual dengan harga sangat mahal dengan cara mengambil keuntungan besar dari orang-orang yang datang dari tempat jauh dan sering menipu. Sehingga perbuatan mereka menghalangi orang-orang sederhana untuk beribadah. Perbuatan apapun yang mengganggu penyembahan pada Allah harus dihentikan, seperti kemunafikan, keserakahan, egosentris, kemesuman, sikap tidak hormat dalam rumah Tuhan akan mendatangkan hukuman dan murka Allah. Oleh karena itu, Yesus sangat marah. Yesus adalah Tuhan atas gerejanya, dan Ia meminta agar gerejanya sungguh-sungguh menjadi rumah doa. Ayat 18-22, Yesus mengutuk pohon ara. Yesus sedang memperagakan suatu pelajaran, yaitu kemarahannya terhadap praktek keagamaan tapi tanpa isi. Dari luar kelihatannya bagus, kelihatannya beragama, tapi sebenarnya tidak berarti. Sebab itu, iman harus dipraktekkan dalam kehidupan yang berbuah bagi kemuliaan kerajaan Allah. Saudara, Yesus bicara juga mengenai iman dan doa, sambil menyatakan bahwa jawaban atas doa tergantung dari iman kita. Segala sesuatu yang selaras dengan kehendak Allah pasti dapat diterima oleh mereka yang tidak ragu-ragu. Tetapi ada catatan di dalam Yakobus 4 ayat 3 tentang Allah menolak untuk menjawab doa orang-orang yang ambisius untuk kepentingan diri sendiri, mencintai kesenangan duniawi, menginginkan kehormatan, kuasa, atau kekayaan. Dan Alkitab mengajarkan bahwa Allah hanya mendengarkan doa orang yang benar, orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, orang yang sungguh-sungguh bertobat dan rendah hati, dan orang yang meminta sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 23-27 mengenai pertanyaan mengenai kuasa Tuhan Yesus. Begini penjelasannya. Orang Farisi dengan bebal meminta Yesus menjelaskan tentang sumber kuasanya untuk melakukan banyak mujizat. Tapi Tuhan Yesus tahu menyingkapkan motif sesungguhnya dari mereka. Mereka hanya bermaksud menjerat atau menjebak Yesus. Kemunafikan mereka terbongkar. Sebenarnya orang-orang Farisi telah banyak mendengar dan menyaksikan kebenaran dan kuasa Yesus, tapi mereka tetap menolak untuk percaya kepadanya. Saudara, sekarang ini juga banyak orang yang mencari keamanan dan kenyamanan hidup, tidak mencari bahkan menolak kebenaran, dan mereka akan menyesal pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Selanjutnya ayat 28-32, perumpamaan tentang dua orang anak.
Anak yang mengatakan bahwa ia akan melakukan perintah orang tuanya, tapi ternyata bohong, adalah serupa seperti orang-orang Israel, terutama para pemimpin agama. Mereka berkata mau melakukan kehendak Allah, tapi kenyataannya janji palsu. Mereka hanya berpura-pura taat, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Sebab itu, perbuatan kita harus sesuai dengan perkataan, karena Tuhan mengetahui segalanya. Ayat 33-46, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Arti unsur-unsur dari perumpamaan ini ialah melambangkan beberapa hal. Yang pertama, tuan tanah melambangkan Allah, pencipta langit dan bumi. Yang kedua, kebun anggur melambangkan orang-orang Israel. Yang ketiga, penggarap-penggarap melambangkan pemimpin agama Yahudi. Yang keempat, hamba-hamba tuan tanah melambangkan nabi-nabi, imam-imam yang setia pada Allah dan memberitakan firman Tuhan dengan benar bagi orang Israel. Yang kelima, anak melambangkan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang keenam, penggarap-penggarap lain yang melambangkan bangsa-bangsa lain. Allah sangat mengasihi seluruh manusia karena ialah yang menciptakan dan ialah yang memiliki. Ia mengutus banyak hamba-hambanya, nabi-nabinya untuk memberitakan firman Tuhan agar manusia bertobat dan boleh masuk dalam kerajaan sorga, tinggal bersama Tuhan. Bahkan ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa orang yang mau percaya dan menerima kasih dan karunia-Nya. Tapi Yesus pun ditolak oleh banyak orang Israel. Dan Yesus akan menjadi batu penjuru bagi kumpulan orang-orang yang mau percaya kepadanya, yaitu gereja. Orang percaya atau gereja berdiri di atas dasar kebenaran ini, yaitu Yesus menawarkan belas kasihan dan pengampunan dosa. Lalu pada hari terakhir, Yesus menjanjikan penghakiman kekal bagi orang-orang yang menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, oleh karena itu, kerajaan Allah dan kuasa-Nya diberikan bagi orang-orang lain, bagi bangsa-bangsa lain, yaitu orang-orang yang mau menerima, menyambut Injil, dan bersedia untuk hidup taat dan setia pada kehendak Tuhan. Jadi jangan merasa puas hidup dalam status rohani dalam tanda kutip. Tuhan menuntut kita semua menghasilkan buah kehidupan yang sepadan dengan pengakuan iman kita. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.